Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawaro. Saya dari jurusan Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Jadi, di video ini saya membuat tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video kali ini saya akan membahas atau menyampaikan teknis pembelajaran daring atau online di universitas di Indonesia. Jadi saya hanya akan membahas dua universitas ya. Universitas yang pertama adalah Universitas Setia Banten, yaitu universitas saya ya teman-teman. Dan yang kedua saya akan membahas atau menyampaikan informasi mengenai Universitas Riau. Universitas Riau ini adalah universitas teman saya. Teman saya kuliah di sana jurusan pendidikan sejarah. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang perkuliahan di Universitas Riau. Tapi ini yang saya bahas itu daring ya teman-teman, bukan secara langsung. Jadi di Universitas Riau ini perkuliahan online itu menggunakan aplikasi. Aplikasi ini sangat amat menunjang. Jangankan di Universitas Riau teman-teman, di universitas di seluruh Indonesia pun mungkin menggunakan aplikasi ini. Sangat familiar tentunya di telinga teman-teman tentunya ya. Jadi ini tuh aplikasi Google Meet, Zoom, sama Classroom dan WA Group. Nah, aplikasi-aplikasi ini sangat amat menunjang bagi mahasiswa yang melakukan perkuliahan secara online. Tidak hanya di Universitas Riau ya, di Universitas Setia Banten juga menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Jadi aplikasi-aplikasi ini itu merupakan aplikasi sejuta umat teman-teman. Jadi nggak hanya di Universitas Riau atau Setia Banten aja. Seperti yang saya katakan tadi, aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi penunjang bagi pembelajaran di seluruh Indonesia ya. Dalam sistem kehadiran di Universitas Riau itu menggunakan web atau form yang disediakan oleh fakultas dan kejurusan. Nah, fakultas dan kejurusan ini menyediakan dua form atau dua tempat untuk absen ya. Jadi di keduanya itu menggunakan 3 opsi. Jadi opsinya itu terdiri dari absen, izin, sama sakit. Nah, ketiga opsi ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan atau keadaan masing-masing setiap individu. Dan pengabsenannya pun dilakukan 2 kali. Jadi, satu untuk jurusan dan satu untuk fakultas. Nah, formnya seperti ini. Dan di STA Banten sendiri, universitas saya ini menggunakan web e-learning STA Banten, di mana di dalam e-learning tersebut sudah mencakup keseluruhan. Jadi seperti mencakup absen, pengiriman tugas, mengakses materi dari dosen, diskusi, dan pengumuman-pengumuman yang diberikan dari pihak akademik ataupun pihak dosen. Jadi sangat amat mempermudah mahasiswa untuk mengakses berbagai informasi dari e-learning tersebut. Dan pengumpulan tugas itu tergantung masing-masing dosen atau mata kuliah. Jadi pengumpulan tugas diserahkan sepenuhnya kepada dosen. Tergantung keinginan dosen, seperti misalkan dosen mengarahkan kita untuk mengirim tugas ke email. Email itu dibuat khusus untuk mengirim tugas, atau web, atau kalau di STA Banten itu menggunakan e-learning. Jadi dapat mengirim tugas secara langsung ataupun via WA, baik personal ataupun di grup. Itu bisa mengirim tugas dengan catatan mencantumkan nama dan NPM. Untuk sistem pengumpulan tugas pun biasanya mencantumkan hari, jadwal deadline-nya itu seperti kadang ada yang seminggu,
pas kuliah MK-nya tersebut, atau pas jam kuliah, atau setelah jam kuliah, atau 2 minggu 3 minggu setelahnya. Jadi tergantung tingkat kesulitan tugas tersebut atau tergantung keinginan dari dosen itu tersebut. Jadi perkuliahan online ini membuat kita mahasiswa ataupun mahasiswi lainnya menjadi lebih produktif dan lebih mengedepankan pendidikan. Adapun contoh e-learning SDA Banten seperti ini ya teman-teman. Ini tuh benar-benar membantu mahasiswa SDA Banten banget. Disediakan oleh pihak kampus SDA Banten itu seperti aplikasi Sistia, di mana di aplikasi tersebut kita dapat mengisi KRS atau mengecek hasil dari KHS dan atau mengakses berbagai informasi di dalamnya. Jadi aplikasinya seperti ini ya. Nah, teman-teman, aplikasi-aplikasi tersebut merupakan aplikasi penunjang bagi perkuliahan online saat ini dan tentunya sangat membantu di dunia pendidikan untuk mengakses berbagai materi. Menghambat untuk perkuliahan online ini berlangsung itu yaitu signal atau jaringan, karena signal dan jaringan ini sebenarnya adalah inti dari perkuliahan ini bisa berlangsung, karena tanpa adanya jaringan atau signal ini akan menyebabkan kami atau mahasiswa tidak dapat menerima materi dengan baik atau jelas. Ketidakadaannya signal dapat mengubah suara yang tadinya jelas menjadi terputus atau tidak dapat dimengerti, atau gambar yang tidak jelas dan tidak bisa dilihat. Kendala ini tidak hanya dialami oleh mahasiswa, akan tetapi dapat juga dialami oleh dosen. Hanya itu kendala kami saat ini ketika kuliah online. Meskipun kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat amat sulit bagi beberapa orang atau sebagian kalangan, akan tetapi jangan sampai kondisi ini menjadi alasan kita untuk tidak produktif. Terima kasih atas perhatiannya dan nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Munawwarah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.